Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina waliman ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Sulamut Taufiq Al-Alamah Al-Alim Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi Al-Hadrami At-Tarimi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petarongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rizkine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq setiap hari Senin ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar Indro Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau melihat melalui online
mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wasya'adah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo tiniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, lan tiniati iktikaf fi hadzal masjid, dan tiniati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan ngaji sebelumnya halaman 50 baris yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa min ma'asil farji, lan setengahe saking pira-pira maksiate farji, maksiate kelamin, iku az-zina, perbuatan zina, wal liwatu, lan lewat silit. Wa minha, diantaranya adalah itanul bahaimi, nekani raja kaya, artinya menzinah, menjima hewan atau binatang. Walau milkahu, atau walau malakahu, lan senajan punyanya sendiri, hewannya sendiri. Wal istimna'u, lan ngetokno mani, biyadi kelawan tangan, ghairil halilati, saliyane halale. Wal wad'u, lan jima, fil haidi, ing dalem wong wadon haid, awin nifasi, lan wong wadon nifas, au ba'da inqita'ihima, utawa sakwuse pegot atau berhenti haid dan nifas. Wa qabalal ghusli, lan sadurunge adus, au ba'dal ghusli, utawa sakmarine adus, bila niyatin kelawan tanpa niat, au ma'a, utawa sertane, faqdi syartin, sepine syarat, min syurutihi, saking pira-pira syarate adus. Para hadirin ingkang minulya, niki fasal baru tentang maksiatnya alat kelamin, maksiatnya farji, maksiate nyon sewu vagina. Lah di dalam kitab fikih niku wonten hukum, niki wonten keterangan zina nggih. Zina pun kula bahas sebab pun wonten saderenge keterangane, bab saderenge. Masalah al-liwa, yaitu menyetubuhi istri melalui anus. Ini saya lewati sebab sebelumnya sudah saya jelaskan ada babnya. Langsung kepada itanul bahaimi, menjima hewan atau binatang, walau malakahu, utawa saged diwaca walau milkahu, itu meskipun miliknya sendiri. Jadi hewan, baik binatang liar, baik binatang milik orang lain, baik binatang milik sendiri, jika dizinai maka hukumnya haram. Itu termasuk maksiat, berdosa besar, hukumnya haram. Itanul bahimati haramun, menzinai hewan atau binatang itu hukumnya haram. Itanul bahimati haramun. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana orang ketika bersetubuh, berjima dengan binatang, ya, niku para ulama sepakat, ijtima'ul ulama, ittifaqul ulama, kesepakatan ulama niku hukumnya haram, hukumnya haram. Bahkan ada hukum yang sangat keras di dalam hadis Kanjeng Nabi, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, sing wafat tahun 687 Masehi di Taif. Niku Kanjeng Nabi dawuh, man wajadtumuhu, barang siapa yang menemukan orang
waqa'a ala bahimatin, yang menyetubuhi binatang. Jadi lek ana wong delok melihat orang yang menyetubuhi hewan, nyetubuhi binatang, itu faqatuluhu, maka bunuhlah dia. Faqatuluhu, maka bunuhlah dia. Waqatulul bahimati, dan bunuhlah binatang yang disetubuhi. Niki riwayat hadis Kanjeng Nabi dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Para hadirin rahimakumullah, orang yang tidak sinau hadis, orang yang pemahamannya keras terhadap teks hadis, akan menghukumi orang yang menjimak binatang dibunuh. Nggih. Harus melihat hadis lainnya, harus ningali hadis lintune, Pak. Sebab wonten riwayat lain yang juga riwayat Ibnu Abbas dan juga riwayat Imam Tirmidzi niku beda redaksinya. Contoh, man ata bahi mata, sapane wong nekani jimak binatang, fala hadda alaih, tidak ada hukuman baginya. Sama, sing pertama riwayat Ibnu Abbas, Imam Tirmidzi, sing kedua niki riwayat Ibnu Abbas, Imam Tirmidzi, sama-sama perawinya sama, redaksinya tidak sama. Ya. Lah niki untuk menentukan dua hadis yang perawinya sama, takhrijnya sama, teksnya berbeda, tidak boleh kita menentukan pendapat sendiri. Harus balik nang ulama-ulama yang mentakhrij hadis tersebut. Sinten riwayat niki? Niki riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Maka kembali kepada syarah keterangan Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan dalam kitab Jami'ut Tirmidzi begini, Pak. Memang diakui ada dua hadis. Satunya, lek sampean melihat orang zina kali binatang, bunuhlah dia dan bunuh binatangnya. Tetapi hadis yang kedua, ya, napa? Hadza ashahul fi hadisil awal. Beliau mengatakan wa hadza asahu, dan ini lebih sahih minal hadisil awal, dari hadis yang pertama. Jadi Imam Tirmidzi memilih hadis yang kedua. Sinten wonge sing menyutubuhi berzina, berjima dengan binatang, fala hadda alaih, dia tidak ada hukuman. Ya, tidak ada hukuman. Maksudnya tidak ada hukuman di dalam syariat yang jelas, dan pendapat yang pertama dibunuh itu tidak dipilih oleh para ulama fikih. Ya. Sebab wong zina kare binatang niku pun wonten zaman-zaman Nabi sebelumnya sudah ada. Wong jima hewan, jaran, jema, ketek, kera, jima, napa malih? Ras sapi, nggih, macam-macam dijima, nggih. Nah, kemudian pendapat yang terkuat dari jumhur ulama adalah ini termaktub dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah. Jumhur ulama mengatakan jika ada orang berzina dengan binatang maka tidak ada hukuman baginya, tetapi yang lebih kuat adalah diserahkan kepada hakim atau pemerintah, baik dihukum penjara atau dihukum denda, takzir atau had, tinggal pilihan mawon. Nggih. Sedangkan ngeten, apakah orang yang berzina dengan binatang itu dibunuh? Hati-hati Pak menghukumi hadis, nggih. Nah,
para ulama ikhtilaf, nggih, berbeda pendapat. Cuma jumhur dari 4 mazhab menurut ulama mazhab Hanafi, menurut ulama mazhab Maliki, nggih, niku tidak dibunuh, manusianya juga tidak dibunuh. Jangan sampai dengan adanya hadis tadi menjadi justifikasi seseorang atau kelompok untuk menghalalkan membunuh orang sebab berzina dengan binatang. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki berpendapat hewan yang disetubuhi manusia, ya, niku tidak dibunuh. Hewan tidak dibunuh. Kalau yang disetubuhi binatang halal, sapi normale sing halal, niku boleh disembelih dan boleh dimakan, halal. Niki pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, juga sebagian besar dari mazhab Syafi'i yang mengatakan hewan yang telah disetubuhi oleh manusia itu tidak dibunuh, boleh disembelih dengan syarat-syarat fikih dan dagingnya boleh dimakan. Niki pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i, okay. Sedangkan sebagian kecil pendapat ulama itu mengatakan binatang yang disetubuhi itu wajib dibunuh, wajib dibunuh dan haram dimakan dagingnya. Kita pengikut mazhab Syafi'i maka mengatakan hewan yang disetubuhi manusia boleh disembelih dan halal dagingnya untuk dimakan. Niki Pak, jadi ono YouTube sampai ngrungokno YouTube, ono ustadz anyaran ngomong satu-satunya hukum orang yang zina binatang dibunuh keduanya, maka bisa kita simpulkan walaupun ilmu ini dhuwur, tidak baca hadis yang lain, tidak baca kitab fikih ulama-ulama mazhab, hawa nafsunya sendiri. Para hadirin rahimakumullah, ketika Ibnu Abbas sing meriwayatkan hadis ini ditakoni wong, kenapa ono dalil sampeyan membunuh manusia dan hewan yang berzina? Imam Ibnu Abbas dawuh, niki riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Napa jawaban Ibnu Abbas? Ya, aku gak kerungu blas ya tentang alasannya, tetapi saya yang tahu Kanjeng Nabi benci terhadap hewan dan orang yang berzina atau daging dari hewan yang dizinai. Niku lah balik malih para hadirin, bagaimana keterangan Ibnu Abbas ini, apakah sahih atau tidak sumbernya? Sebab sekarang ini banyak ustadz-ustadz di medsos yang mudah mengatasnamakan ulama-ulama hadis. Hati-hati Pak, kalau sering mengingatkan, sekarang ini banyak ustadz-ustadz di medsos dengan bermodal tampilan-tampilan simbolitas agama berani memakai nama ulama-ulama hadis, padahal ulama itu sama sekali tidak pernah ngomong begitu. Kalau niki gregetno Pak, ndelok YouTube mau mangkel pol napa, kalau niki eling guru kula sakroku ngoten ngaji kitab hadis gak kerungu keterangan ngoten niku nggih. Jadi kuping gatel niku, kuping gatel.
Lah kemudian para hadirin rahimakumullah, bagaimana ketika manusia berzina dengan binatang? Apakah ada? Ada Pak. Di luar negeri orang-orang yang kesepian, ya, orang-orang kesepian itu kadang-kadang mereka berzina dengan binatang piaraannya. Kadang-kadang orang memelihara binatang itu untuk pelampiasan nafsunya dan sebagainya. Para ulama Syafi'i mengatakan, termasuk dalam kitab Fathul Qorib, Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi Al-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1512 Masehi di Mesir, beliau mengatakan, orang yang berzina dengan binatang, orang yang menyetubuhi istrinya lewat silit. Kalau baleni di dalam kitab Fathul Qorib, rujukannya ulama-ulama Syafi'i fikih, wong lek nyetubuhi jima bojone lewat silit, wong sing bersetubuh dengan binatang, maka keduanya, kata beliau, wa hukmul liwati, dan hukum jima silit, wa itanil bahaim, dan menjima binatang, ka hukmiz zina, maka hukumnya seperti zina. Jadi sapa wonge sing duwe bojo walaupun halal tidak boleh bersetubuh melalui nyun sewu, silit, anus, dubur, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Niki ijma' a'immatul arba'ah, 4 madhab, dalam kitab Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah, karangannya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi Al-Iwad rahimahullah, sing wafat tahun 1941 Masehi di Mesir. Sepakat para ulama, tidak boleh, tidak boleh. Apa ada orang yang menyetubuhi istrinya melalui duburnya, melalui selitnya, melalui anusnya? Banyak kasus seperti itu. Jadi hentikan ya, tolong dihentikan, itu haram Pak, haram ya. Para hadirin rahimakumullah, andaikan ada orang yang menyetubuhi binatang, keluar mani atau tidak keluar mani, apakah wajib mandi? Para ulama sepakat memasukkan penis di dalam vagina binatang, walaupun keluar atau tidak keluar air maninya, maka ulama sepakat untuk tetap mandi wajib, walaupun perbuatan itu haram, tetap mandi wajib. Ini keterangan saking Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah, sing wafat tahun 1277 Masehi. Niki para hadirin rahimakumullah, jadi tolong dihentikan yang terbiasaan menjimak bojone melalui silitnya, haram. Tetapi kalau nyun sewu mboten porno niki, kalau gayanya dari model belakang niku halal, tapi senjatanya tetap di jalannya, bukan di silitnya. Apa gayanya apa niku? Niki Pak, hati-hati nggih. Para hadirin rahimakumullah, wonten malih wal istimna'u biyadi ghairil halilah, dan hukumnya berdosa maksiat ketika ada orang mengeluarkan air mani yang bukan dengan tangan yang halal, maksudnya tangan istrinya atau tangan suaminya. Onani, masturbasi, onani kanggo wong lanang, masturbasi kanggo wong wedok.
maka hukumnya boleh jika dikeluarkan air maninya dari apa? Tangan-tangan halilah, tangan-tangan yang halal bagi dirinya. Contoh, bojone haid tidak boleh disetubuhi. Nggih, sampean kepingin seru, silakan istrinya mengeluarkan syahwat suaminya dengan jalan apapun kecuali masuk di dalam goa terlarang. Boleh dengan tangan istrinya, boleh istri dengan tangan suaminya, boleh. Niki diperbolehkan. Yang tidak boleh berdosa adalah istimna, mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri. Niki berdosa dan maksiat. Nggih. Tapi para ulama niki wonten berapa hukum? Nggih. Ana sing ngarani hukum onani, hukum masturbasi itu haram mutlak. Wis pokoke golek belas haram. Pendapat kedua haram dengan syarat. Pendapat ketiga makruh. Pendapat keempat mubah atau boleh. Niki wonten dalam kitab Al-Fiqhu alal madhabil arba'ah wonten. Sing ngarani haram onani utawa masturbasi niku mazhab Maliki. Jumhur ulama Maliki mengatakan haram mutlak tanpa syarat apapun. Onani masturbasi dengan tangan sendiri itu hukumnya haram, lebih baik puasa. Ini pendapat mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i itu hukumnya haram jika menjadi kebiasaan untuk mengumbar syahwatnya, itu haram. Kecuali darurat. Contoh, sampeyan lunga adoh, bojone wadoh, kepingin daripada zina, kaidah fikih mengatakan limaslahah, untuk kemaslahatan umat, salah satunya adalah menolak bahaya yang besar, dapat mengambil resiko yang terkecil. Boleh onani, boleh masturbasi dengan syarat darurat. Haram kalau menjadi kebiasaan untuk mengumbar hawa nafsunya. Okay. Sebagian mazhab Maliki, sebagian mazhab Hanafi, sebagian mazhab yang lain itu mengatakan makruh. Yang lain mengatakan boleh dengan hukum darurat. Sampai simpulkan sendiri, ya. Jadi haram lek digawe dalam mengumbar syahwatnya dengan kebiasaan. Yang kedua itu boleh dalam keadaan darurat, jauh dari istri, ya, atau istrinya tidak mampu lagi, itu diperbolehkan oleh sebagian ulama. Ya, niki harus digarisbawahi. Dikhawatirkan sampeyan onani, membiasakan diri dengan onani masturbasi, sampeyan durung adus wajib mandi, sampeyan mati. Nah niki hati-hati Pak, medeni lek terangno pun. Para hadirin rahimakumullah, kemudian menyetubuhi istri melalui anus silit, ya. Laki-laki dengan laki-laki bersetubuh LGBT melalui silit haram, neraka taruhane Pak. Hadis sahih. Laki-laki nyetubuhi istri yang sah tapi melalui silit haram.
Tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Para ulama dawuh silakan sampeyan nggih istimna dengan istrinya, ya, bertubuh, berjima dan sebagainya, asal tidak di bagian silitnya atau anusnya. Sebab Nabi dawuh ngeten, sapa wonge sing mensetubuhi bojone meskipun halal tapi lewat silit, lewat dubur, lewat anus, la yanzurullahu, Gusti Allah gak bakal ningali wong iku, ya, di hari kiamat. Dan juga wonten keterangan ulama dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan, wattafaqal ulama, kesepakatan ulama, alladzi ya'taddu bihim ala tahrimi wad'il mar'ati fi duburiha haidhon au kanat tahiron. Sepakat para ulama mengharamkan bersetubuh dengan istrinya fi duburiha, di selitnya, di anusnya, di napa panduburnya, meskipun istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetap ala tahrim, hukumnya haram. Telas niki Pak, niki hadis kuatah nerangaken ngoten niku. Yang kedua, orang yang menyetubuhi istrinya melalui duburnya, fi duburiha, kata para ulama juga termasuk dawuh Kanjeng Nabi, mal'unun, dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat kali malaikat Gusti Allah. Nih, jadi keadaan suci, keadaan haid, bojone tetap tidak boleh menjima napa anusnya atau duburnya. Kalau baleni lek gaya dengan gaya napa belakang boleh, asal tidak masuk di dalam anus atau silitnya. Wah, enak silit ya. Ini ndak boleh Pak. Sing kadung ngoten niku mumpung durung mati nyebut ya Allah, kula rumiyin nate njimak bojo kula melalui silitnya, duburnya. Tadi ngaji ada keterangan haram hukumnya ya Allah, kula nyuwun sepunten ingkang kathah sedaya niku wau sebab dereng semerep hukume, mpun akad tentu mateng Gusti Allah niki Pak.